Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawassal ilayhi wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala habibihi wa nabiyihi sayyidi khalqihi abil qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala tayyibin tahirin al-ma'sumin al-hudatil muntajabin siyama baqiyatil lail al-azim. Wa salli ala immatil muslimin wa himatil mustad'afin wa hudatil mu'minin. Ya Rabbal Baitil Haram, Ya Rabbal Syahril Haram, Ya Rabbal Baladil Haram, Ya Rabbal Rukni wal Maqam, Ya Rabbal Mash'aril Haram, Ya Rabbal Masjidil Haram, Ya Rabbal Hilli wal Haram, Ya Rabbal Nuri wal Dhalam, Ya Rabbal Tahiyyati was Salam, Ya Rabbal Qudrati bil Anam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, Allahu Akbar ala ma razaqana min bahimatil an'am, walhamdulillah ala ma ablan. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Aqulu lakum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bulan Dzulhijjah kita mendengar, menyaksikan sebagian daripada hamba-hamba Allah melaksanakan ibadah dan manasik haji. Mereka berangkat haji hanya untuk memperbaharui janji setia mereka kepada Tuhan. Mereka semua berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Kalau kita hendak berbicara tentang hakikat dan filosofi ibadah haji, maka hakikat dan makna yang terdalam dari ibadah haji adalah ucapan labbaik. Ketika seorang hamba hendak menyatakan kepada Tuhannya bahwa ya Allah, apapun yang Engkau perintahkan, labbaik. Apapun yang Engkau larang, labbaik. Apapun yang menjadi ketentuanmu, labbaik. Apapun yang menjadi keputusanmu, labbaik. Hakikat haji adalah at-talbiyah. Dan karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dalam talbiyah ini juga ada pengakuan bahwa yang layak mendapat pujian hanya Engkau ya Allah. Ketika seorang hamba sampai pada pernyataan ini, maka dia tidak lagi menunggu orang memujinya, orang mengapresiasinya. Dia tidak lagi mencari pujian, dan dia tidak akan melelahkan dirinya untuk mencari pujian, karena dia menyadari bahwa seluruh pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
Bukan hanya pujian, tapi seluruh nikmat. Semua nikmat yang pernah dia rasakan, dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang kemudian berbagi nikmat kepada hamba-hamba Allah yang lain, mereka tidak akan sombong. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari hamba-hamba yang lain tidak merasa rendah diri. Karena si pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling kaya dan yang paling miskin, mengakui bahwa seluruh nikmat mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dan di sini ada kata-kata al-mulk, bahwa yang berkuasa hanya Engkau. Seberapapun kami punya kekuatan, seberapapun kami punya kuasa, terbatas, bergantung, bukan apa-apa dibandingkan dengan kuasamu dan kekuatanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Dan dalam tiga hal tadi itu, dalam hal pujian, dalam hal nikmat, dalam hal anugerah, dan dalam hal kekuasaan dan kekuatan, tidak ada yang dapat menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bisa mengambil contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau adalah hamba yang selalu labbaik kepada Tuhan. Di awal-awal ketika beliau diperintah untuk menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblatnya, beliau menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ketika turun keputusan untuk kemudian ubah kiblat ke arah Ka'bah, beliau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal, meskipun Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah sebaik-baik hamba, dan kalau kita bandingkan dengan hamba Allah yang lainnya seperti Ibrahim alaihissalam, yang juga mempunyai maqam yang tinggi, tapi kita semua tahu bahwa Ar-Rasul afdhalul khalqi ajma'in. Tapi Ar-Rasul ketika diminta untuk menjalankan manasik Ibrahimiyah, dia kemudian tidak mengunggulkan dirinya. Ketika ini ketentuanmu ya Allah, aku akan jadikan setiap ritual yang dilakukan oleh hamba terbaik Ibrahim alaihissalam, aku akan lakukan. Rasul menjalankan manasik haji Ibrahim, meskipun Ar-Rasul jauh lebih mulia daripada Ibrahim alaihissalam. Kepatuhan, labbaik, janji setia untuk patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa manusia melihat di mana dirinya, seperti apa statusnya, setinggi apa derajatnya. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam salah sebuah kesempatan beliau berkata, inna dhaifallah azza wa jalla rajulun hajja wa'tamar. Sesungguhnya tamu Allah adalah laki-laki atau orang yang berhaji dan berumrah. Artinya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa ketika seseorang berangkat haji, entah itu menjalankan ibadah haji atau umroh, sedianya dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa dhaifullah hatta yarji'a ila manzilih. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menegaskan bahwa sejak ia keluar rumah sampai ia kembali, di antara kedua masa itu dia adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu betapa mulia maqam, kedudukan, berbagai macam fasilitas yang didapat oleh seorang tamu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita mau kembali kepada tujuan penciptaan adalah talbiyah dalam haji itu. Labbaik Allahumma labbaik
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang artinya dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menghamba. Menghamba itu artinya labbaik Allahumma labbaik. Kita patuh dan siap melaksanakan apapun yang menjadi perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya ini juga disebut dengan Idul Kurban. Kalau kita berbicara tentang kurban, ternyata kurban itu tujuannya bukan hewannya, bukan kambingnya, bukan ontanya, bukan dombanya. Akan tetapi apa yang ada di balik pengorbanan itu. Jadi dalam hidup ini seandainya kita berkorban apa saja? Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, maka alasannya harus seperti yang ada di ayat ini. La yanalallaha luhumha wala dima'uha. Jangan dikira kemudian dagingnya itu sampai kepada Allah, atau darah sembelihan itu sampai kepada Allah, atau Allah perlu pada darah dan daging hewan yang dikorbankan. Semuanya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah yang melatar belakangi seseorang ketika berkorban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Anda lakukan ini karena apa? Kalau Anda berkorban apa saja? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita lakukan itu semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengorbanan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam cerita Habil dan Qabil, kenapa pengorbanan Habil diterima dan kenapa pengorbanan Qabil tidak diterima, padahal kedua-duanya putra Nabi? Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kenapa? Ayat berikutnya menjelaskan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima adalah pengorbanan orang yang bertakwa. Apa yang membedakan pengorbanan orang yang bertakwa dengan yang lain? Pengorbanan orang yang bertakwa dilakukan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, pujian, status, imbalan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh ibadah dan ritual ditujukan agar kita menyatakan labbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk ibadah itu sebenarnya mengajak kita, mengingatkan kita untuk selalu patuh dan taat kepada Allah. Kalau kita mau pakai dengan bahasa Jawa, Allah tidak menginginkan agar hambanya itu selalu sendikot dahulu kepada Tuhan. Apapun katamu ya Allah, apapun perintahmu ya Allah, apa akan lakukan. Kalau kita melihat ritual sholat umpamanya, kita diminta untuk bertakbir dengan pola tertentu dan melaksanakannya. Kita menaati. Angkat kedua tanganmu, kita angkat kedua tangan kita. Kita diminta untuk ruku, kita ruku. Kita diminta untuk menempelkan dahi ini ke tanah, kita tempelkan dahi ini ke tanah. Kita diminta untuk mengucapkan bihaulillah wa quwwatihi aqum wa aqul. Kita lakukan. Salat adalah ritual dan ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk berkata labbaik dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ibadah puasa. Puasa juga adalah sebuah ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk kita berkata apapun perintahmu ya Allah. Bayangkan ketika Allah menciptakan manusia dengan selera untuk makan dan minum, ada makanan dan minuman yang dihalalkan. Ketika di waktu tertentu Allah berkata jangan makan dan jangan minum, kita berkata labbaik Allahumma labbaik. Aku tidak boleh makan sejak waktu subuh, aku tidak makan ya Allah. Aku tidak boleh minum sejak waktu subuh sampai maghrib, aku tidak makan dan minum ya Allah. Apa katamu ya Allah, apapun katamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hamba tertentunya dengan ujian-ujian yang bahkan tidak masuk di akal. Boleh jadi kalau seandainya
yang menjadi Ibrahim adalah kita akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Ibrahim di usia tuanya ketika dia merindukan untuk punya keturunan dan tidak kunjung punya keturunan, sampai dia putus asa untuk mendapatkan keturunan karena dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Tapi kemudian Allah menganugerahkan kepada Ismail alaihissalam. Tapi saat Ismail tumbuh kembang menjadi remaja dan belia yang gagah, yang tampan dengan segala kemuliaan seorang putra, kemudian lewat mimpi Allah memerintahkan kepada ayah untuk membeli buah hatinya. Perintah yang tidak masuk ya, perintah yang tidak mudah untuk menentangnya atau melawannya. Tapi ketika Ibrahim dan Ismail paham bahwa perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim dan Ismail berkata, labbaik Allahumma labbaik. Apapun katamu ya Allah, apapun perintahmu ya Allah, meskipun tidak masuk di akalku, meskipun bertentangan dengan hati, labbaik Allahumma labbaik. Ibadah haji biaya tinggi, ongkosnya mahal, tidak murah, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Orang harus mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk bisa kemudian melakukan ibadah haji. Ketika haji, ngapain di sana? Disuruh keliling batu, tawaf 7 kali, disuruh mondar-mandir antara satu bukit dengan bukit yang lainnya, disuruh lempar-lempar batu. Ya. Kalau kita melihat ritual haji ini kayak mainan. Kita disuruh keliling batu, disuruh mondar-mandir ke di antara 2 bukit dalam sa'i baina Shafa wal Marwah, disuruh pakai pakaian setengah tidak sopan, tidak ada jahitannya, yang kalau kita salah langkah sedikit bisa kedodoran. Semua diminta untuk mencopot predikatnya. Jenderal disuruh menanggalkan semua bintang dan pangkatnya. Kalau seandainya ada raja ataupun ratu yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh memakai mahkotanya. Dia harus copot mahkotanya. Dia harus seperti hamba-hamba yang lain. Ibadah dengan taruhan nyawa, meninggalkan keluarga kadang-kadang, perjalanan yang jauh, perjalanan yang juga resikonya adalah nyawa. Tapi kalau kita lihat ibadah haji, kerjaannya yaitu keliling batu, mondar-mandir di antara 2 bukit, kemudian disuruh cukur rambut, kemudian disuruh menyembelih korban, kemudian disuruh jalan ke padang Arafah, disuruh lempar jumroh dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kegiatannya seperti permainan. Tapi karena ini perintahmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Tanda bahwa kita adalah hamba dan kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seandainya orang yang berhaji, termasuk orang yang sholat, termasuk orang yang puasa, termasuk orang yang sudah melakukan berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang itu setelah melakukan berbagai macam ritual dan ibadah, mereka masih tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka labbaiknya dianggap tidak sungguh-sungguh. Dia bermain-main dengan berkata labbaik kepada Allah. Dalam ucapannya dia lantang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dia sebenarnya mengatakan la labbaik. Dia tidak labbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika mengajarkan tentang makna ihram dan makna haji, beliau alaihissalam berkata seperti ini, wa ahrim an kulli syai'in yamna'uka min dzikrillah. Ketika kamu pakai pakaian ihram, sejak itu buat janji baru, buat baiat baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan engkau berihram dari segala sesuatu yang mencegahmu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahrim an kulli syai'in yamna'uka min dzikrillah wa yahjubuka an ta'atih, dan yang menjauhkanmu atau menghalang-halangi
Kemudian beliau berkata, kullu ma azghalaka anillah huwa sanamu. Dan setiap hal yang menyibukkan untuk tidak taat atau tidak ingat kepada Allah SWT, maka hal itu adalah berhala. Jadi berhala bukan hanya berhala yang dari kayu atau dari batu, tapi apapun itu yang mencegah kita untuk ingat dan taat kepada Allah, maka itu adalah berhala kita. Wa kullu ma ashghalaka anillah huwa sanamu. Untuk itu sholat, puasa, haji, talbiyah, kalau kita mau terjemahkan, ucapkan talbiyah, laksanakan sholat, dirikan sholat, lakukan puasa dengan kesungguhan dan keikhlasan. Orang yang haji seharusnya dia mempunyai prinsip seperti ini. Allahumma ataitu li aqulalak, ya Allah, aku datang jauh-jauh dengan biaya tinggi, dengan resiko nyawa dan jiwa ini. Aku datang hanya untuk menegaskan dan menyatakan kepadamu, labbaik, labbaik ya Allah, aku hanya patuh kepadamu. Wa li ghairika la labbaik, dan aku tidak akan pernah patuh kepada selain. Artinya orang-orang yang membuat perintah-perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, kita harus dengan tegas mengatakan la labbaik untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini kita bisa melihat bahwa sebagian orang yang pergi haji, mereka kehilangan makna dan hakikat haji. Rasul jauh-jauh sudah memprediksi bahwa nanti akan ada orang-orang yang hajinya itu karena ini. Ya'ti ala nasi zamanun, akan datang bagi umat manusia sebuah zaman di mana yahijju aghniya'u ummati linusa. Orang-orang kaya yang punya kelebihan harta dari umatku itu kalau haji, itu dia sudah lupa tentang makna haji, filosofi haji, hakikat talbiyah dan lain sebagainya. Haji baginya hanya sebagai vacation, memanfaatkan waktu libur, jalan-jalan, traveling. Yahijju aghniya'u ummati linusa. Karena itu orang-orang yang pergi haji sibuk dengan nanti kira-kira akan bawa oleh-oleh apa, dan insya Allah konsentrasi mereka lebih sibuk untuk urusan belanja dan oleh-oleh ketimbang memahami hakikat dan makna labbaik Allahumma labbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang kayanya. Al-Rasul kemudian berkata, wa awsatuhum litijarah, kalangan menengah dari umatku, sebagian besar mereka berhaji hanya untuk dapat keuntungan untuk berdagang, bawa barang dari sini yang bisa dijual mahal di sana, dan membawa pulang barang dari sana yang bisa dijual mahal di sini. Jadi mereka haji tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, bukan lagi untuk beribadah. Jadi orang ini tiap tahun hajinya, boleh jadi orang ini berkali-kali umrohnya, tapi sudah kehilangan makna dan hakikat umroh serta haji, karena dia sedang berdagang dan mengambil keuntungan dari mondar-mandir pergi ke Mekah dan Madinah. Rasul melanjutkan, wa qurra'uhum. Ya, qurra' ini boleh jadi disebutkan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, para ulama. Sebagian ada orang-orang yang berhaji tapi tujuannya bukan untuk ibadah, liriya'i was-sum'ah, untuk popularitas. Ini sudah berapa kali haji? Tiap tahun haji. Ini ke Makkah sudah kayak ke Surabaya. Lirihai was-sum'ah. Jadi dia berulang-ulang haji hanya untuk memecahkan rekor bahwa dia adalah orang yang paling sering pergi haji atau yang paling banyak pergi haji. Lirihai, tidak ada artinya, kehilangan maknanya. Dan yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Dan ada orang-orang ya dari kalangan umatku yang katakanlah mereka tidak punya harta yang cukup, mereka masuk dalam kelompok fuqara, tapi mereka haji dalam rangka apa? Dalam rangka meminta-minta untuk mencari sesuatu di tempat dia haji. Dia bermodal sekian puluh juta, sekian ratus juta,
tapi dia pastikan bahwa dengan pergi haji dia bisa menghasilkan dengan meminta uang yang lebih banyak daripada dana yang dikeluarkan. Karena itu benar kata Imam Ali Zainul Abidin, ma'akhraj haji wa ma'akhraj haji. Di setiap ada banyak umat yang sedang berhaji, ada banyaknya orang yang hanya berteriak-teriak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata, gemuruh suaranya. Dan memang suara takbir dan tahlil dan talbiyah ketika dikumandangkan secara bersama-sama, jadi kita merinding mendengarnya karena itu nama Allah. Tapi kemudian kata Imam Jalaluddin, maka akbarat haji wa ma aqbalal haji, angka gemuruhnya suara orang yang berteriak labbaik Allahumma labbaik, tapi alangkah sedikitnya orang yang benar-benar haji. Ma akbarat haji wa ma aqbalal haji. Dan kalau kita mau pembuktiannya bahwa alangkah sedikitnya orang yang haji dan banyaknya orang yang cuma teriak-teriak, kita lihat bahwa setiap tahun Mekah dan Madinah ini mengumpulkan jutaan orang muslimin, tanda kutip mukminin. Tapi apakah mereka berarti ketika ada sebagian umat Islam yang ditindas, yang dijajah, yang diperangi, yang digenosida, apakah mereka berbuat sesuatu? Apakah berarti labbaik Allahumma labbaiknya mereka ketika mereka haji dan berkumpul dalam jumlah yang besar berjuta, tapi kemudian mereka tidak peduli kepada umat Islam yang ditindas, maka talbiyahnya hanyalah teriakan-teriakan semata dan bukan haji yang sungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu Ibrahim alaihissalam dalam doanya berkata, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim sebagai abul anbiya yang dia minta kepada Allah, jadikan aku hamba yang pasrah total kepadamu ya Allah. Jadikan aku dan anakku Ismail hamba yang pasrah total kepadamu, sehingga apapun yang diperintahmu kami akan melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin, sayyama aliyin amiril mu'minin was-siddiqil tahirah Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il alamin wal Hasan wal Husain sayyidai shabab ahli al-jannah wa Ali ibn al-Husain Zainul Abidin wa Muhammad ibn Ali baqir ilmin nabiyyin wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal Khalaf al-Qa'im al-Mahdi salawatullahi alaihim ajma'in. Wa salli ala immatil muslimin wa humatil musallafin wa hudatil mu'minin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana. Allahu Akbar ala ma razaqana min bahimatil an'am. Walhamdulillah ala ma adlan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Pada bulan-bulan terakhir ini kita semua dihadapkan pada peristiwa yang sangat menyedihkan.
peristiwa yang terus terang saja membuat makan, minum, dan tidur kita tidak seperti biasa. Kita tidak bisa makan dengan enak, tidak bisa juga tidur dengan enak, tidak bisa bersenda gurau dengan lepas, karena setiap saat kita dihadapkan pada penjajahan, pada pembantaian, pada genosida yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Tentu kita sebagai seorang muslim, apalagi kalau seandainya di antara kita ada yang sebagai seorang mukmin, pastilah hati mereka berontak. Pastilah mereka ingin berbuat sesuatu. Pastilah mereka ingin memaksimalkan apa dari daya dan upaya yang ada pada dirinya untuk membantu, untuk bersimpati, untuk berempati, untuk memberikan bantuan apa saja. Dia akan berusaha memaksimalkan dirinya untuk terlibat dalam perjuangan mereka yang terjajah di Gaza dan Palestina. Yang kita lihat saat ini adalah potret dari umat yang tanda kutip gagal sebagai umat Muhammad SAW. Bukan waktu yang sedikit, bukan sebulan, bukan 2 bulan, sampai hari ini sudah berlangsung 9 bulan. Kita masih menyaksikan terjadinya pembantaian, pembunuhan yang tanpa henti. Apa yang terjadi ini sebenarnya sedang mencoreng wajah kita. Kalau kita mau jujur, sebenarnya wajah kita ini adalah wajah yang berlumuran darah. Bukan darah siapa-siapa, tapi darah saudara-saudara kita sendiri. Dan kita tidak berbuat apa-apa, atau tidak mampu berbuat apa-apa. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajah. Memalukan. Dan kita harus bertanya, kenapa umat sampai pada titik yang menghinakan seperti ini? Kita masih bersyukur bahwa di antara sekian banyak umat Islam yang diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, kita masih melihat masih ada mukminin, masih ada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan sedikit harga diri dan membuat kita masih bisa menegakkan kepala, karena mereka terlibat, karena mereka membantu, karena mereka ikut berjuang, mempersembahkan jiwa, raga dan harta dalam membela rakyat Gaza dan Palestina yang kita lakukan seperti itu. Meskipun kalau kita mau hitung persentase dari seluruh umat Muhammad yang terlibat itu terlalu kecil, meskipun besar nilainya, mereka ketika terlibat dalam perjuangan ini taruhannya bukan kecil. Mereka mempersembahkan jiwa, harta, dan setiap saat yang terlibat dalam peperangan antara hak dan batil pada saat ini, itu mereka memang harus siap untuk korban jiwa dan harta. Dan kita melihat dari semua yang masuk
Di dalam perlawanan ini semua mereka memberikan pengorbanan, juga memberikan darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita, yang saya yakin setiap kita sebenarnya ingin berbuat lebih, ya. Kita ingin melakukan sesuatu yang lebih sebenarnya. Tapi entah karena apa, sepertinya kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali mungkin bersuara, kecuali mungkin meneruskan postingan, kecuali mungkin menulis hal-hal yang sederhana dalam media sosial. Seandainya kita ikut menyuarakan, ikut bersimpati, ikut bersama, dan tidak melupakan mereka, setidaknya dalam doa-doa kita. Karena itu, kalau kita melihat pesan Rahbar Sayyid Ali Al-Khamenei, pesan beliau dalam haji tahun ini, di antara hal yang beliau berikan titik berat adalah masalah Gaza dan Palestina. Kita akan baca sedikit dari pesan beliau. Beliau berkata, dan ini seharusnya menjadi taklif bagi setiap mukmin dan muslim. Beliau berkata, berlepas diri dari rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama Amerika Serikat, harus ditunjukkan. Ya, ini tanggung jawab kita semua. Saya ulang lagi, berlepas diri dari rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama pemerintah Amerika Serikat, harus ditunjukkan dalam ucapan dan tindakan berbagai bangsa. Kita bagian daripada bangsa, serta pemerintah. Dan setiap pemerintah, apalagi pemerintah negara Islam, punya tanggung jawab yang lebih. Tidak boleh cuma sekedar mengecam, sekedar mengutuk, ya, kurang itu. Lepas diri dari rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama pemerintahan Amerika, harus tunjukkan dalam ucapan dan tindakan berbagai bangsa serta pemerintah demi mempersempit ruang gerak para pelaku rumah tangga. Orang-orang yang melakukan konten tidak boleh diberi ruang, tidak boleh diberi tempat. Seandainya di antara kita ada seorang atlet dan dalam suatu event tertentu, entah di negara mana, katakanlah kita bertemu dengan tim dari negara haram Israel, kita harus siap untuk mempertaruhkan medali kita untuk tidak bertanding karena kita tidak mengakui dia sebagai orang yang tinggal di negara haram seperti Israel. Harus seperti itu. Jangan pernah undang mereka. Bahkan jangan pernah izinkan, kalau seandainya kita pemerintah, jangan pernah izinkan ada orang dengan paspor Israel untuk masuk ke negara kita. Pelaku konten harus dipersempit ruang geraknya, dan mereka yang bahkan tidak mau berperang, cukup dengan keputusan-keputusan yang persempit ruang gerak para penjajah ini, mereka akan terisolasi dari dunia. Kekuatan mereka dari waktu ke waktu akan melemah. Seandainya negara-negara Arab ini yang ada di sekitar Palestina itu memutus hubungan dagang total dengan Israel, sudah cukup untuk menenggelamkan Israel. Seandainya mereka sebagai syarat untuk ekspor minyak mereka adalah dihentikannya genosida di Gaza, dalam hitungan minggu akan berhenti genosida itu. Seandainya seluruh negara mengatakan kami berhenti ekspor minyak, biar dunia tidak ada minyak, sebelum Israel menghentikan genosida terhadap rakyat Gaza, dalam hitungan minggu akan berhenti genosida itu. Semudah itu sebenarnya kekuatan umat Islam yang menjadikan beliau melanjutkan perlawanan teguh Palestina dan warga yang penuh ketabahan dan kesabaran serta tertindas Gaza, yang mendorong dunia untuk menyanjung ketabahan dan perjuangan
ingin mengatakan, ini mengomentari bagian ini, bahwa kita ini dihadapkan pada pentas yang luar biasa, pentas keimanan. Dan keimanan dalam sejarah hidup kita ini belum pernah dipentaskan seperti yang di Gaza sekarang ini, belum pernah. Saya mau tanya, seandainya di kampung kita tiba-tiba dalam satu hari ada 20 orang yang meninggal biasa, meninggal di atas ranjang namanya. Alhamdulillah ya, saya pada pagi hari ini ada di tempat yang juga di bawah ini ada yang cukup mengganggu. Tapi oke. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Ya, karena harus tidak. Innaka Hamidum Majid. Ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Farajahum. Saya akan membuat gambaran. Seandainya di kampung kita tiba-tiba dalam satu malam ada 20 orang yang meninggal secara bersamaan. Meninggalnya bukan dibunuh loh, yang meninggal biasa. Tapi serempak 20 orang meninggal. Di kampung itu akan terjadi kehebohan. Akan terjadi sebuah peristiwa yang akan mengguncang kampung. Padahal 20 orang dalam sehari. Biasa. Gaza selama 9 bulan ini setiap harinya mereka menyaksikan ratusan orang gugur sebagai syuhada. Dan kematian mereka bukan kematian yang nyaman di atas kasur. Kematian seorang bayi yang kita tidak tahu di mana kakinya, di mana tangannya, di mana kepalanya. Kadang-kadang jasad yang diangkat itu sudah lubang tengkorak kepalanya, atau sudah lubang dadanya, sudah terburai isi perutnya. Mereka menyaksikan itu setiap hari. Setiap hari ya, kematian yang tragis seperti itu. Yang hendak saya bagi di sini adalah kita akan belajar keimanan dari mereka. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak putus asa, mereka tidak mengumpat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak marah kepada Tuhan. Kita ini kalau diuji banyak gempa sehari, 2 hari, 3 hari, kita mengeluh. Ya Allah, sampai kapan ini gempa terjadi? Ini gempa berlangsung 9 bulan tanpa henti. Sementara saya berbicara sekarang ini, di atas langit Gaza itu, di antara mereka yang hidup di sisa-sisa bangunan yang sudah menjadi karena habis diroket dan diserang, mereka tidak pernah berhenti dengan mereka mendengar raungan apa itu drone atau pesawat tempur atau meriam yang meluncur dan lain sebagainya. Tadinya mereka tidak pernah sepi dari suara-suara yang mematikan ini. Tapi mereka tetap melaksanakan sholat ini. Mereka tetap mengambil wudhunya. Mereka tetap mengatur softnya untuk sholat, untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Mereka masih bertakbir. Dan tidak pernah bersyukur. Dan setiap kali mereka melihat kematian, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tanpa ada perasaan kalah, tanpa ada perasaan yang protes kepada Tuhannya. Luar biasa, pentas keimanan yang luar biasa. Dan kalau kita dari pentas ini tidak bisa mengambil pelajaran keimanan, berarti kita tidak akan pernah mengambil pelajaran keimanan dari kelas apapun. Karena ini kelas yang paling berkualitas. Dan kelas ini sudah berlangsung 9 bulan. Kalau sampai kita masih belum bisa belajar keimanan dari pentas Gaza,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, kita akan lanjutkan penegasan As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Perlawanan teguh Palestina dan warga yang penuh kesabaran serta tertindas Gaza yang mendorong dunia untuk menyanjung ketabahan dan perjuangan mereka harus mendapat dukungan dari segala arah. Kita lihat kemampuan kita semana, kita wajib mendukung. Dan kemudian beliau mengakhiri dengan doa untuk rakyat Gaza. Saya memohon agar Allah mengaruniakan kemenangan sempurna dan segera bagi mereka. Dan kita juga berdoa di sini bersama-sama. Allahumma ansur ahla Gaza wa Palestin wa jami'al muqawimin nasran tamman wa ajilan nasran tamman wa ajilan nasran tamman wa ajilan bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.